Bahan-bahan dasarnya, awalnya bahan-bahan ini sudah dibuang oleh masyarakat. Seperti yang pertama, ini adalah ampas skap hasil dari mereka yang bekerja pada bidang pertukangan. Ini juga merupakan ampas skap tapi dalam kondisi yang halus, biasanya terjadi pada saat mereka melakukan pemotongan dengan menggunakan mesin somel. Kalau ini kami dapat dalam hutan, ini merupakan ampas perasan dari hasil untuk pembuatan sagu. Sagu merupakan salah satu hasil juga yang berasal dari Maluku, terutama Maluku Tenggara. Ini merupakan daun bambu. Daun bambu ini digunakan tujuannya pertama karena daun bambu itu mengandung fosfor yang sangat tinggi di antara daun-daun yang lain juga seperti daun lamtoro. Tapi daun bambu juga mengandung fosfor serta dia mampu membuat media tanam menjadi bagus, menjadi baik, dan dia mampu menahan air sehingga drainasenya itu akan bagus. Sementara penggunaan daun bambu di Kabupaten Maluku Tenggara, karena kita di sini di wilayah KI ini terlalu panas sehingga kami harus menggunakan daun bambu supaya media tanam tadi tidak terlalu panas. Nah, ini adalah kotoran kambing. Kotoran kambing kami juga dapat dari para peternak kambing. Kotoran kambing kenapa digunakan? Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa di pulau kami ini terlalu panas sehingga saat kami hanya menggunakan kotoran sapi, maka tentu tanaman itu dia akan merasa stres karena tai sapi itu punya kadarnya terlalu panas ketika dijadikan sebagai vokasi padat. Maka kami akan menggunakan kotoran kambing. Akan tetapi sebelum Anda memulai proses pencampurannya, ada baik Anda menggunakan sarung tangan. Saya menggunakan sarung tangan karet saja karena kebetulan saya tidak punya sarung tangan pertanian. Dan kemudian yang berikut harus menggunakan masker untuk menghindari debu yang masuk dalam hidung, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan bernapas atau akan mengalami sakit pada bidang pernapasan. Pertama, untuk membuat sebuah bokasi Anda membutuhkan bahan pengurai utama. Yang kami gunakan adalah EM4. EM4 ini pertama pada dasarnya kenapa kami digunakan untuk tanaman hias, karena pertama dia punya dua kelebihan utama, tidak beracun dan tidak menyebabkan penyemaran lingkungan. Bokasi ini, pembuatan ini dengan menggunakan EM4 ini biasanya dicampurkan dengan larutan air gula. Dicampurkan di atas media air dengan ukuran seember seperti ini.
setelah dicampur menjadi satu, saatnya kita melakukan penyiraman, yaitu disiram di atas media tanam tadi, sehingga dia harus mendapat seluruh air pada air percampuran hasil antara M4 dan gula tadi. Kenapa demikian? Karena yang akan memfermentasi, yang mengandung bahan organik atau bahan fermentasi adalah M4. Harus semua mendapat air atau meresap air. Guys, kasih ini apa namanya? Kasih apa? Jangan lagi. Tapi siram. Saya punya sarung tangan. Saya. Mari. Mari. Lanjut. Siram tadi. Siram terus. Ini satu gelas masuk di ini mulut. Siram terus. Mari. Pakai tangan. Oke, tambah. Santai dulu. Ya, setelah itu, setelah tercampur secara keseluruhan, dia harus teresapi air seperti ini, seperti di bawah ini. Jadi harus teresapi air. Setelah semua air pencampuran antara M4 dan gula tadi tercampur dengan baik, sekarang kita sediakan plastik untuk mengisi hasil campuran tadi. Kemudian yang berikut setelah itu, setelah diisi dalam sini, harus disimpan pada tempat yang tidak boleh, satu, terkena matahari langsung, dan yang kedua, jangan terkena air hujan. Selama kurang lebih 30 hari, setelah itu baru hasilnya menjadi bokashi padat atau yang kita kenal dengan kopi padat.
setelah diletakkan dalam karung, hasil fermentasi tadi harus diletakkan di dalam ruangan ataukah pada tempat teduh yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan tidak boleh terkena air hujan karena akan mempengaruhi proses fermentasi, dan harus tertutup secara rapat supaya proses fermentasi dapat berjalan. Setelah 30 hari kemudian atau 30 hari lebih, bahkan tergantung dengan situasi ataukah prosesnya selama apa, itu biasanya tergantung situasinya. Namun ketika sudah sampai pada tahapan bahwa tanda-tandanya itu hasilnya sudah mulai ringan, sudah lagi tidak berat, tidak mengandung air, itu berarti fermentasinya berhasil. Setelah berhasil juga itu ditandai dengan warnanya yang mulai menghitam. Nah, setelah berhasil, Anda harus membuka plastiknya kurang lebih selama 3-4 hari. Harus didiamkan dulu, jangan langsung digunakan. Didiamkan selama kurang lebih 3 atau 4 hari, baru kemudian dapat digunakan untuk menjadi pupuk utama ataukah juga sebagai media tanam ataukah pupuk tambahan pada media tanam Anda. Itu saja dari saya. Seperti biasa, ini bukan bermaksud untuk mengajarkan, tetapi hanya membagi ilmu pengetahuan yang saya punya. Cukup sekian, semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam dari saya, salam Rahawari.